Udah siap? Aman? Pak, ini persiapan untuk rencana pemberlakuan one way apa saja yang dipersiapkan, Pak? Ya, jadi kepada seluruh masyarakat para pemudik dan masyarakat yang mau akan balik pada siang hari ini, tadi kami dengan rombongan dari Jakarta sudah memantau lewat udara kondisi arus lalu lintas. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk pelaksanaan one way ataupun rekayasa lalu lintas yang ada itu sesuai dengan SKB direncanakan kan kemarin, tapi kita tunda. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas, Korlantas Polri itu akan melakukan dengan berbagai pertimbangan dulu. Pertama itu dengan penghitungan atau traffic counting yang ada di beberapa titik, baik itu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Kemudian yang kedua, kita melihat dari traffic counting di jalan arteri. Di jalan arteri seperti apa? Kemudian yang ketiga, kita lihat juga dari pantauan empiris anggota kami yang sudah ada di lapangan, yang patroli dengan gabungan dengan jasa marga tentunya. Itu untuk melihat tingkat kepadatannya seperti apa. Kemudian setelah itu baru kita akan rapatkan. Kita rapatkan koordinasi untuk menentukan putusannya apakah itu one way, apakah itu dengan gabungan dengan kontraflow ataupun hanya one way saja. Kontraflow pun bisa 1 lajur, 2 lajur, 3 lajur, itu tergantung penghitungan dari kita. Dan yang terakhir, kita monitoring. Kita dari Korlantas sudah menempatkan beberapa CCTV dari mulai Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian sampai Jakarta, itu di Command Center KM 29 dan kilometer 188. Nah, itu baru kita tentukan. Jadi dalam menentukan rekayasa lalu lintas, tentunya kita dengan melakukan perhitungan. Tadi kan Bapak sampaikan ada titik konflik trafiknya. Ya. Itu di mana aja titiknya dan mana yang paling berpengaruh Pak untuk penentuan yang rekayasa lalu lintas itu harus balik dan Ya. Kalau dari kalau arus mudik kemarin kan ada 4 titik ya, 4 titik, baik itu di Cikatama, kemudian Kaliurip, kemudian Jagorawi dan Cikupa. Nah, untuk arus balik itu yang kita taruh adalah di Kali Kangkung, kemudian kita untuk penyimbang itu ada di 188 di Palimanan, dan dari Kalitama itu juga kita hitung sehingga bangkitan dan masukannya itu bisa terlihat. bahkan sendiri juga Korlantas Polri kan sempat menjawab pada saat menyampaikan penundaan one way hari kemarin. Katanya kan belum masuk ke ambang batas, cuma sebenarnya ambang batas untuk traffic counting itu berapa sih Pak, sehingga polisi menentukan oh ini udah waktunya nih untuk penerapan rekayasa lalu lintas untuk ambil baik. Ya. Itu kita kerjasama dengan jasa marga ya. Jasa marga itu melihat ada beberapa ruas tol, kayak misalnya di Kali Kangkung ini ambang batasnya adalah 4.000 per jam, ya 4.000 per jam. Nanti selama 3 jam itu kita hitung terus. Kalau memang sudah melebihi ambang batas atau pas posisi di ambang batas, berarti kita harus segera eksekusi. Karena untuk penyiapan rekayasa pun ini butuh waktu. Kita butuh waktu hampir untuk penggelaran traffic pun, sarana keselamatannya dan clearance-nya itu butuh waktu hampir 1 sampai 1,5 jam. Ya. Tentu dalam pemberlakuan one way akan ada yang terdampak pada jalur arteri. Ya. Namun Bapak untuk mengantisipasi agar jalur arteri juga tetap aman dan jalan pemerintah. Ya, untuk di jalur arteri tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu pertimbangan kita melaksanakan rekayasa ini adalah dengan traffic counting yang ada di jalur arteri, khususnya yang dari arah yang berlawanan akan yang kita ambil. Tadi kita sudah kita lihat di jalur Brebes, Pejagan itu sudah nanti relatif sudah landai, sehingga nanti kemungkinan nantinya dari hasil rapat baru kita putuskan. Berdasarkan lagi Pak, berarti kalau misalnya untuk traffic countingnya kalau di arteri harus landai, kalau di tol kalau misalnya udah mulai padat berarti dilakukan seperti Ya, apa? betul sekali. Nah, seperti yang disampaikan Mas tadi,
dari arteri seperti apa, kemudian dari tol seperti apa, kemudian juga dari petugas-petugas kita. Kita menggelar petugas patroli cukup banyak di setiap titik, di pos pengamanan, pos pelayanan itu kita lakukan. Sehingga dari pengamatan empiris, kemudian arteri, dan di traffic counting di jalan tol itu kita pertimbangkan semuanya. Terakhir Pak, himbauan kepada para pemudik yang akan melakukan arus balik lebaran ke Jakarta ini sekitarnya seperti apa? Dan kapan nih Pak? Jam 2 ya? Pastinya Pak, untuk pemberlakuan one way jam berapa? Ya, untuk pemberlakuannya nanti kita sebentar lagi habis ini kita rapat dulu, koordinasi dulu, kemudian untuk himbauan kepada para pemudik yang akan balik ke Jakarta, karena dari data kecelakaan selama arus mudik kemarin itu paling banyak adalah perilaku mengemudi, ya, perilaku mengemudi dalam hal ini dia tidak bisa menjaga jarak. Nah, tidak bisa menjaga jarak dengan modusnya itu rata-rata tabrak antara depan belakang, ya, depan belakang, sehingga itu dapat kami ambil kesimpulan bahwa perlunya konsentrasi dari para pengemudi maupun kendaraannya. Jadi konsentrasi pengemudi itu harus jaga kesehatan, kemudian juga jaga kesehatan kendaraannya supaya tidak ada perlambatan karena beberapa arus mudik kemarin banyak yang menjadi hambatan. Itu menjadi trouble spot bagi kami untuk melaksanakan pengaturan karena dengan jumlah yang 1,5 juta kendaraan ini cukup luar biasa untuk mengelola ini. Kemudian yang terakhir adalah tetap patuhi peraturan berlalu lintas yang ada, yang disampaikan oleh para petugas di lapangan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa, ya, semoga kita bisa kembali ke daerah masing-masing dengan kondisi selamat dan sehat. Oke, Pak. Gitu ya.